Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Pastinya diberkati Tuhan dan sangat luar biasa ya. Nah, adik-adik, kembali lagi bertemu dengan Kak Ivonne di sini di ibadah online GC pada minggu ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, Kak Ivonne undang semuanya untuk tutup mata, lipat tangan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, anugerah yang Kau berikan buat kami, kesehatan yang Kau berikan buat kami mengucap syukur Tuhan, dan kalau sebentar kami akan beribadah kepadamu Tuhan, melalui ibadah GC online. Bapa, kiranya hadirat-Mu boleh menyertai kami semua, boleh kami rasakan, dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji dan menyenangkan hati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Nah, siap-siap ya adik-adik, siapkan hati kita untuk beribadah pada minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkap dengan sukacita. Dia mengasihi
adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Nina. Gimana kabarnya? Kalau Kak Nina tanya gimana kabarnya, adik-adik jawabnya luar biasa. Gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Nah, udah siap kan? Nah, ayo kita sama-sama berdoa. Kita mau berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan yang sudah dan senantiasa Engkau berikan pada kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami sehingga kami boleh mengalami firman-Mu dan boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Nina mau membawakan firman Tuhan yang berjudul Aku Percaya Mujizat Masih Ada. Nah, hari ini Kak Nina kan membawakan firman tentang mujizat. Adik-adik, percaya nggak mujizat itu ada? Tapi sebelumnya Kak Nina nanya, apa sih mujizat? Mujizat adalah perbuatan ajaib yang berasal dari Tuhan. Jadi, ayo kita baca dulu ayat kita hari ini di Ayub 5 ayat 9. Ayub 5 ayat 9. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di ayat kita hari ini, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga di luar pikiran kita adik-adik, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya, yaitu dengan berbagai cara Tuhan bisa menolong kita, bisa melakukan mujizatnya. Adik-adik, sekarang kakak tanya lagi, adik-adik percaya nggak Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat pada hidup adik-adik? Tapi kak, bukannya Tuhan itu melakukan mujizatnya di Alkitab ya, di zaman dulu. Jangan salah adik-adik, Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat bahkan sampai saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan yang dulu bisa menyembuhkan orang yang sakit, Tuhan yang sekarang juga bisa. Kalau Tuhan yang dulu bisa memberi makan 5.000 orang, Tuhan yang sekarang juga bisa loh. Tapi dengan cara yang berbeda mungkin adik-adik. Nah, adik-adik sekarang percaya nggak kalau adik-adik bisa mengalami mujizat Tuhan? Harus percaya dong. Kita harus percaya bahwa kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Terus kak, gimana caranya? Mau tahu nih? Ayo kita sama-sama lihat video kita hari ini yuk. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya,
lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, gimana? Udah nonton videonya kan? Nah, dari video tadi kita dapat belajar adik-adik bagaimana caranya mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama, kita harus percaya. Percaya kalau Tuhan bisa melakukan mujizat dan percaya bahwa kita juga bisa mengalami mujizat. Sama seperti Naaman tadi, dia adalah orang Aram yang sakit kusta. Dia percaya kalau dia pergi ke Israel, dia akan mendapatkan mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, kita nggak boleh sombong adik-adik. Setinggi apapun jabatan kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita masih memerlukan pertolongan Tuhan. Ada saatnya kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan uang kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan pikiran kita, tapi kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Sama seperti Naaman tadi, dia adalah seorang perwira prajurit. Artinya dia memiliki kedudukan yang tinggi adik-adik. Dengan kedudukan yang tinggi, saat dia sakit kusta, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa mencari pertolongan yang dari Tuhan. Yang ketiga, kita nggak bisa membatasi cara Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong hidup kita? Tuhan bisa memakai banyak sekali cara untuk melakukan mujizat untuk menolong kita. Seperti yang dikatakan di ayat kita hari ini di Ayub 5 ayat 9. Bahwa ia melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan besar dan yang tak terduga. Tak terduga itu berarti kita nggak bisa memikirkan bagaimana caranya Tuhan untuk menolong hidup kita. Nah, dan yang terakhir, kita juga harus taat. Tadi waktu Naaman disuruh ke mandi di sungai Yordan, Naaman langsung melaksanakannya. Jadi adik-adik, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kita juga harus taat. Meskipun cara yang dilakukan, yang diberikan oleh Tuhan itu di luar pikiran kita, kita harus
melakukannya untuk mengalami mujizat Tuhan. Meskipun itu tidak masuk akal di pikiran kita harus melakukannya karena untuk mengalami mujizat Tuhan kita juga harus taat. Nah, adik-adik gimana nih? Udah tahu kan caranya mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama, kita harus percaya. Yang kedua, kita nggak boleh sombong. Yang ketiga, kita nggak boleh membatasi cara Tuhan dengan cara berpikir kita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Yang keempat, kita harus taat. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberikan kami hati yang percaya, yang tidak sombong, yang tidak memikirkan bagaimana Tuhan, yang membatasi Engkau dalam menolong hidup kami. Dan biarlah Tuhan Kau juga memberikan kami hati yang taat, supaya kami dapat mengalami mujizat-mujizat-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan kan? Untuk lomba minggu ini, untuk adik-adik kelas kecil bisa menirukan gaya Kak Yesi ya. Aku percaya mujizat masih ada. Nah, untuk adik-adik kelas besar bisa membaca atau menghafal tadi ayatnya ya adik-adik di Ayub 5 ayat 9. Nah, yuk kita akhiri pada GC pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah GC dari awal hingga akhir. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada hingga saat ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik GC dimanapun adik-adik GC berada. Kiranya Tuhan perlindungan-Mu selalu nyata, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hiburkan adik-adik GC yang mungkin saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan jamah, mungkin yang saat ini sedang sedih, Engkau yang akan menghiburkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Dadah. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.